Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dengan judul renungan pengaruh doa dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam firman Allah tadi ada beberapa petunjuk, beberapa nasihat untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Antara lain, pertama, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kehidupan kita di akhirat. Karena sesudah selesai hidup kita di dunia, kita akan hidup nanti di akhirat. Caranya ialah dengan memperkuat iman dan takwa kita, memperbanyak amal soleh. Dengan demikian, kita tidak terpengaruh dengan kehidupan duniawi yang merusak iman dan takwa kita, dan kita tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia mempengaruhi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jangan kamu melupakan kehidupanmu di dunia. Di dunia kita menanam, di akhirat kita memetik buahnya. Baik kita tanam di dunia, baik kita petik hasilnya di akhirat. Begitu juga jelek kita tanam di dunia, jelek kita petik hasilnya di akhirat. Itulah sebabnya kita diperintah untuk berdoa. Doa sapu jagat yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Hati-hatilah dan waspadalah hidup di dunia, karena godaan, halangan dan rintangannya bercorak dan beragam. Ada yang datang dari jin, setan, juga datang dari manusia. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya surat An-Nas ayat 4 sampai 6. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan golongan manusia. Ketiga, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Caranya dengan banyak-banyak saling bersilaturahmi antar keluarga, antar sahabat, antar tetangga, saling nasihat menasihati, saling memberi dan saling menerima. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Keempat, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, di alam semesta ini. Alam ini diciptakan oleh Allah untuk hambanya bernama manusia. Mereka boleh tinggal di mana saja, di utara, di selatan, di barat, di timur, silahkan. Pelihara alam ini, jangan dirusakkan. Ambil manfaatnya untuk kepentingan bersama, baik di darat maupun di laut. Kewajiban kita adalah meliharanya, menjaganya, mengambil manfaatnya untuk kepentingan bersama. Firman Allah surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard
innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Begitu banyak nasihat, bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya, semata-mata untuk kebahagiaan hidup kita di dunia sampai di akhirat nanti. Karena itu, mari kita buka hati kita buka pikiran kita untuk berserah diri kepadanya. Setelah kita berikhtiar sekut kemampuan yang ada pada diri kita, dan kita berdoa sebanyak-banyaknya mohon petunjuk dan bimbingannya sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah yang Maha Agung. Bukankah Allah telah berfirman untuk menyuruh kita selalu berdoa kepadanya? Dengan firman-Nya surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Allah tidak menolak doa seorang hamba jika mereka betul-betul berserah diri kepadanya, banyak berdoa, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajar umatnya berdoa untuk menolak bahaya yang akan menimpa dirinya, bahaya dari kiri kanan kita, dari segala penjuru. Diajar kita doa oleh Rasulullah, yastaksiru min qawli la hawla wala quwata illa billah fa innaha tadbu tis'atan wa tis'ina baban min ad-dar adnahal ham. Perbanyaklah membaca haukalah la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, karena sesungguhnya bacaan ini dapat menolak 99 pintu kemudaratan. Yang paling ringan adalah kesusahan. Baca pagi dan sore, atau setiap kita selesai salat fardu atau salat sunat, kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 99 macam bala bencana yang menimpa kita ditutup oleh haukalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu yahdi man yasha ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.